Lalu belum genap 2 tahun, pada 8 April 1961, Presiden kembali mengeluarkan perintah dalam keputusan Presiden untuk mengganti seluruh panitia lama, lalu memasukkan pemerintahan dalam posisi yang hilang. Hai kids, siapa yang sudah pernah berkunjung ke Monas? Tahukah kamu kalau ide pembuatan Monumen Nasional Jakarta ini nggak datang dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, atau menteri dan pejabat pada saat itu? Ide awal Monumen Nasional ini datang dari masyarakat biasa. Menurut Pak Sudiro, Gubernur Jakarta Raya pada 1953 sampai 1960. Pak Diro menulis sebuah artikel tentang asal mula Monumen Nasional di Jakarta Pusat pada 18 Agustus 1971 di harian Kompas. Penasaran bagaimana asal-usulnya? Yuk kita lihat penjelasannya berikut ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ide Pak Sarwoko. Ide awal pembuatan monumen ini datang dari seorang warga negara sederhana dari Jakarta bernama Sarwoko Martokusumo. Pak Sudiro datang menemui Pak Sarwoko yang sudah lama dikenal. Lalu ide tugu setinggi 45 meter yang akan digunakan sebagai tempat menyimpan bendera pusaka merah putih akhirnya disetujui oleh banyak pihak. Pak Sarwoko akhirnya mencoba membuat panitia Tugu Nasional. Pada masa itu, rencana awal orang yang menjadi ketua panitia dan biaya pembangunan berasal dari masyarakat biasa. Didengar Soekarno. Rencana ini akhirnya didengar oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Saat itu, Insinyur Soekarno sangat tertarik dengan ide Tugu Nasional sebagai pengingat dan pembangkit semangat pemuda Indonesia di masa depan atas patriot bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Lalu rencana awal Monas setinggi 45 meter diubah karena Insinyur Soekarno ingin Monas berubah menjadi 100 meter. Gak cuman itu, Insinyur Soekarno juga meminta adanya perubahan rencana awal yang menginginkan Monas sebagai tempat penyimpanan bendera pusaka menjadi sebuah museum juga. Museum Monas dindingnya harus diukir dan ada lift yang dapat membawa pengunjung untuk bisa melihat kota Jakarta dari atas puncak Tugu. Permintaan Insinyur Soekarno ini membuat panitia awal cukup kesulitan karena rencana awal yang sederhana harus menjadi sangat fantastis. Sampai akhirnya proyek ini diambil alih oleh pemerintah pada 1959 setelah keluarnya keputusan Presiden RI pada 30 Agustus 1959. Hal ini akhirnya membuat deretan panitia sebelumnya satu persatu diberhentikan dan digantikan dengan petugas pemerintah. Lalu belum genap 2 tahun, pada 8 April 1961, Presiden kembali mengeluarkan perintah dalam keputusan Presiden untuk mengganti seluruh panitia lama, lalu memasukkan pemerintahan dalam posisi yang hilang. Gak hanya itu, Insinyur Soekarno juga menghendaki pembangunan Monas dikerjakan oleh para pejuang Indonesia. Namun karena ada beberapa hal, kehendak ini akhirnya kembali diubah pada awal tahun 1962. Dikerjakan orang Jepang. Sampai pada tahap pembangunan, mesin-mesin dan arsitek yang membangun Monas berasal dari Jepang. Bahkan menurut Pak Sudiro, sebagian pekerja pembangunan juga berasal dari bangsa yang pernah menjajah rakyat Indonesia. Sampai akhirnya Monumen Nasional bisa kita kunjungi dan bisa melihat jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah kids, itulah sejarah pembangunan Monumen Nasional. Sekarang kita jalan-jalan ke Museum Bank Indonesia yuk. Hai kids, apa kabar hari pertama puasa ini? Untuk menemani kamu di hari pertama puasa ini, Great Kids akan ajak kamu jalan-jalan di Museum Bank Indonesia. Kali ini ada yang unik nih. Kamu bisa jalan-jalan di Museum Indonesia secara virtual loh. Sebelum kamu coba sendiri, yuk Great Kids akan menunjukkan apa saja yang bisa kamu lihat di dalam museum. Pertama, kita akan mulai masuk. Ikutin tanda panahnya ya. Nah, sekarang kita udah ada di lobi Museum Bank Indonesia. Kita bisa melihat berbagai sudut ruangan yang ada di Museum Bank Indonesia ini. Sebelum kita lanjut menjelajah museumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Green Room. Pada 1828,
Ruangan ini digunakan sebagai ruangan rapat direksi. Lalu sempat mengalami renovasi tahap kedua pada 1922. Ruangan ini dikenal sebagai ruangan hijau karena memang dekorasinya yang penuh dengan warna hijau. Selain disebut green room, ruangan ini juga sering disebut sebagai ruang inspirasi. Saat itu, warna hijau ini dianggap dapat membuat mereka yang rapat di tempat ini bisa mengambil keputusan dengan tenang karena aura positif dari suasana ruangan ini. Tapi akhirnya fungsi ruangan ini berubah menjadi ruang kerja administrasi pusat. Meeting room. Sama seperti namanya kids, ruangan ini adalah ruangan meeting untuk mereka memutuskan sesuatu tentang Bank Indonesia dan uang di Indonesia pada masa itu. History area. Ruangan ini ternyata baru beberapa tahun ini diresmikan, tepatnya pada November 2018. Ruangan ini dibuat untuk mengajak kita, generasi milenial, untuk lebih tertarik datang ke museum. Kamu bisa melihat berbagai sejarah tentang perjalanan uang dan Bank Indonesia yang ditampilkan dengan tampilan modern yang menarik. Kamu bisa melihat berbagai patung peraga yang menunjukkan apa yang terjadi pada masa itu. Selain itu, di sini juga ada disediakan layar interaktif yang akan menunjukkan berbagai informasi tentang sejarah. Teater. Seperti namanya, tempat ini untuk kamu menonton. Kamu bisa melihat tentang sejarah Bank Indonesia, bagaimana kebijakan Bank Indonesia dari dulu sampai sekarang, dan yang pastinya sejarah uang kids. Film ini hanya akan diputar jam 10 dan 1 siang. Periodical room. Ruangan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian menceritakan perjalanan Bank Indonesia. Setiap periode bagaimana perjalanan Bank Indonesia mulai diterima masyarakat dan dunia, hingga sempat ditutup loh kids. Ruang gubernur. Seperti namanya, ruangan ini untuk gubernur tempati. Selain ruangan ini juga ada ruangan direksi bank lainnya loh. Gold room. Dari namanya, kamu pasti sudah tahu ya. Yeps, ini adalah ruangan khusus menyimpan emas-emas yang beredar pada masanya. Dulu emas-emas batangan ini digunakan sebagai jaminan uang yang beredar di masyarakat. Numismatic room. Nah, tempat ini menjadi salah satu tempat utama museum ini dan cocok untuk kamu yang ingin menjadi kolektor uang lama. Kamu bisa melihat jenis-jenis uang yang unik hingga kapan pembuatannya. Di ruangan ini, kamu bisa melihat berbagai jenis uang dari zaman kerajaan sampai sekarang. Mulai dari uang logam, uang emas, sampai kertas. Nggak cuma dari Indonesia loh, kamu juga bisa melihat berbagai mata uang dari berbagai negara. Original Books Room. Di sini, kamu akan melihat berbagai buku bersejarah yang menuliskan berbagai sejarah Bank Indonesia dengan sebenarnya. Dengan kata lain, buku ini menjadi sumber informasi utama tentang sejarah Bank Indonesia. Money Production and Distribution. Nah, di ruangan ini kamu akan melihat bagaimana proses uang dari diproduksi sampai diterima oleh masyarakat luas. Nah, kids, itu dia perjalanan ke Museum Bank Indonesia secara virtual. Menarik kan? Kamu mau mencoba sendiri? Kamu bisa klik link di kolom description ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!